Yang saya hormati Ketua Laskar Manguni Indonesia, tokoh moderasi beragama di Sulawesi Utara, Pak Pendeta Hani. Yang saya hormati pimpinan TNI dan Polri. Pertama, kita ingin membentuk kecerdasan kognitifnya setara agar suatu saat menjadi ilmuwan. Kita asah kecerdasan intelektualnya agar dia pintar. Yang luar biasa ini, tokoh moderasi beragama di Sulawesi Utara, Pak Pendeta Hani, dalam menghadirkan sebuah nuansa baru. Kami diundang hadir di rumahnya, dan pada saat salat maghrib diizinkan untuk melakukan salatnya di rumah. Karena itu masa depan moderasi beragama kita tidak buka dalam ruang teori. Di masa depan kita ingin moderasi beragama sebagai jembatan emas menuju kerukunan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini perkemahan pramuka. Kalian itu identik dengan anak muda. Karena apa? 15 tahun kemudian kalian yang akan berperan di masyarakat, di pemerintahan, di dunia usaha, dunia pendidikan. Jadi teman-teman pramuka, kalian identik dengan anak muda. Anak muda itu identik dengan semangat. Maka pada waktu konferensi Asia Afrika di Bandung, Presiden pertama Bapak Soekarno bilang begini, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Kalian anak-anak muda harus semangat. Salam pramuka. Belum semua. Salam pramuka. Ini baru anak muda. Kalau satria merdeka, kalian bilang merdeka 3 kali ya. Ini harus semangat ya. Merdeka. Terima kasih banyak. Saya diundang di sini sebenarnya sebagai ketua umum dari Ormas Adat Laskar Manguni Indonesia. Nah, karena itu saya kasih tahu sedikit adik-adik, kasih bocoran. Ormas Adat itu, Laskar Manguni itu ormas adat. Kenapa saya diundang di sini? Ada banyak ormas adat di luar, tapi salah satu kriteria saya ada di sini karena panitia melihat bahwa Ormas Adat Laskar Manguni Indonesia ini di dalamnya ada moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Ada banyak anak-anak bertanya, emangnya agamanya mau dimoderasi? Bukan. Jadi adik-adik ingat ya, moderasi beragama itu pola pikir, pola pandang kita hidup di Indonesia ini. Karena apa? Saya sampaikan begini, kalau Muslim sudah final petunjuknya Al-Quran, kalau Kristen sudah final petunjuknya adalah Alkitab. Moderasi beragama itu di Indonesia ini adalah apa? Kita mampu menerima perbedaan yang ada, kita mampu bergaul, kita mampu bekerja sama. Karena apa? Indonesia ini adalah negara besar, penduduknya saja 270 juta lebih, pulaunya ada 17.500 pulau, sukunya ada 1.340-an, bahasa lokal ada 800 lebih. Bahasa lokal itu saya kasih contoh adik-adik yang belum tahu ya, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, itu bahasa lokal. Indonesia ada 800 lebih. Kita ada 300 etnis, ada 6 agama, ada 37 provinsi, ada 500 lebih kabupaten kota di luar kecamatan dan kelurahan. Potensi sangat besar untuk Indonesia ini bisa rusuh. Saya kasih contoh, Afghanistan itu kemarin 2 hari yang lalu ada meledak bom di dalam masjid, langsung mati 59 orang. Siapa yang bom itu?
sampai sekarang negaranya tidak aman. Jadi adik-adik harus bersyukur anugerah dari Allah bahwa kita dilahirkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Harus kita jaga. Ada kelompok yang secara masif sementara bergerak untuk apa? Masuk kepada kalangan-kalangan pelajar, mahasiswa, TNI, Polri, ASN, pengusaha, untuk mulai mengajarkan pengajaran yang intoleran dan radikalisme. Kalian anak-anak muda sangat rentan untuk dimasuki dengan ini. Makanya tadi disampaikan oleh Kak Kanwil, bukan hanya harus cerdas ilmu, harus cerdas, harus akhlaknya dijaga, harus cerdas emosinya. Kalau kalian belajar yang betul, taat kepada Tuhanmu, menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia baik. Karena manusia itu dikatakan mulia kalau dia bermanfaat kepada manusia lain. Kalau di Minahasa ini, Tateli ini, adik-adik harus ingat, ini Minahasa yang provinsinya Sulawesi Utara. Kalian pernah baca sejarah Kiai Mojo? Pernah dengar? Kiai Mojo itu dibuang oleh Belanda ke sini tahun 1829, turunnya sana di Kemah, lalu ke Tondano yang disebut Jaton, membawa pengikut laki-laki 63 orang. Sekarang saya baca di internet, populasi dari orang Jaton di Indonesia ini yang sudah tersebar ada 20 juta. Jadi pertanyaan buat kalian, kalau yang dibawa 63 laki-laki, wanitanya dari mana? Wanitanya orang Minahasa. Maka di Jaton sana ada Haji Hidayat, namanya marganya sama-sama saya, Panto. Tanggal 27 kemarin saya bawa sumbangan di Masjid Kiai Mojo. Saya bicara dengan beliau. Jadi dia Haji Hidayat Panto, saya Pendeta Hani Panto. Itulah moderasi beragama. Kita saling menerima. Jadi adik-adik ingat, di Minahasa kalian berada, yang spirit moderasi itu sudah terjadi dari ribuan tahun yang lalu. Jadi kalian generasi penerus, jaga itu. Karena apa? Kalau ini diadakan, tadi saya dengar bahwa 2 tahun tidak dilaksanakan karena COVID. Tentu ini butuh biaya, butuh komitmen dan seterusnya. Kalau Pak Hamid dan teman-teman adakan ini, ditunjang oleh pemerintah, karena melihat perkemahan seperti ini ada lebih banyak barokahnya daripada modal. Jadi manfaatnya pasti bagus. Jadi kalian nanti akan terjadi interaksi, akan belajar untuk menghargai orang lain. Mengerti? Salam Pramuka. Salam Pramuka. Merdeka.